Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike Sabrina 2. Flashback 1 tahun lalu ketika Nike Sabrina pertama rilis, sepatu itu tuh lumayan goib ya. Kayak banyak gitu orang-orang yang suka sama sepatu Sabrina 1. Dan salah satu hal yang keinget banget sama sepatu Nike Sabrina 1, modelnya itu cakep banget. Dan secara teknologinya menurut gue sih sebenarnya B aja, tapi diimplementasikan dengan fitur-fitur yang menurut gue build-nya itu proper sehingga sepatunya juga nyaman. Sepatu Nike Sabrina 2 ini menurut gue sih nggak jauh beda ya secara konsep sepatunya. Bahkan secara desain, sepatu ini tuh masih ngingetin sama sepatu Nike Kobe 5. Dan nggak bisa dipungkiri ya, beberapa garis-garis desain language-nya tuh ada kayak kemiripan gitu kalau menurut gue, dan itu pastinya jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang tertarik juga sama sepatu Nike Sabrina 2 ini. Tapi yang jadi pertanyaan, emang secara performance, secara feel-nya apakah sama sih sepatu Nike Sabrina 2 ini dengan Kobe 5? Kalau buat gue sendiri jawabannya udah pasti enggak ya guys, terutama kalau kita ngomongin dari sisi build dan juga fit yang ditawarkan oleh kedua sepatu ini, profilnya berasa sedikit beda gitu. Kobe 5 ini punya fitur fit yang menurut gue jadi salah satu acuan, bahkan bisa dibilang fit terbaik di sebuah sepatu basket. Sedangkan untuk sepatu Nike Sabrina 2 ini menurut gue sih fitnya oke, tapi tetap gue lebih prefer fit yang ditawarkan Nike Kobe 5. Kelihatan sih dari sisi penggunaan padding-padding di bagian belakang sepatunya, dimana Kobe ini build-nya berasa kokoh banget, padding-padding di area heel-nya itu tebal. Sedangkan untuk sepatu Sabrina 2 ini menurut gue sih paddingnya cukup tebal, tapi nggak setebal dengan apa yang gue dapetin di sepatu Kobe 5 guys. Terlepas dari itu, mungkin buat kalian yang udah familiar sama sepatu Nike Sabrina 1 dari sisi fitnya, menurut gue sih sepatu ini tetap akan menawarkan fit yang serupa dan kalian tetap bakal happy sih dengan fit yang ditawarkan oleh sepatu ini. Gue juga ngerasa sebenarnya secara build sepatunya itu kelihatan minimalis, cukup enak juga waktu dipakai menurut gue sendiri, dan gue juga ngerasa fitnya tuh kayak agak panjang ya sebenarnya. Jadi gue saranin untuk cobain dulu di toko sebelum kalian beli sepatu ini. Dan buat kalian yang punya kaki lebar, kayaknya bakal aman untuk beli true to size di sepatu ini. Selain itu, dari sisi konstruksi materialnya lagi, gue juga ngerasa ini jadi salah satu faktor pembeda antara sepatu Kobe 5 dan juga Sabrina 2. Dimana Kobe 5 itu mostly menggunakan fuse material, jadi build-nya tuh agak kaku, butuh banget break in time, lebih rigid gitu secara keseluruhan. Sedangkan sepatu Sabrina 2 ini mostly menggunakan textile build dengan adanya sedikit fuse overlay di bagian samping-samping sepatunya aja. Di sini secara penggunaan material menurut gue sih bisa dibilang sedikit lebih modern, lebih kayak breathable juga secara overall konstruksi yang ditawarkan di sepatu ini, dan juga mini break in time gitu guys. Jadi waktu kalian pakai sepatu ini, materialnya bisa lebih movable dan bisa lebih fluid gitu waktu digunakan di lapangan juga. Cuma buat kalian penasaran juga, sebenarnya tuh ada beberapa fitur di sepatu Kobe yang ditanamkan di sepatu Nike Sabrina 2 ini. Yang pertama, sepatunya itu punya build yang sekali lagi gue bilang minimalis, terbilang ringan juga secara bobotnya. Dan ini bahkan untuk perilisan sepatu keduanya ini lebih ringan 28% dibandingkan dengan sepatu Nike Sabrina 1. Nah itu menurut gue jadi salah satu additional yang menurut gue cukup menarik juga. Dan gak sampai di situ aja guys, mereka juga meningkatkan dari sisi lockdown di area tengah, sehingga sepatu ini tuh memiliki kayak ada flywire band di area samping sini yang see-through, yang ini menurut gue dapat memberikan containment ekstra waktu kalian menggunakan sepatu ini. Kalau di sepatu Nike Sabrina 1, containmentnya itu kan mostly dari kayak sejenis flywire aja di bagian samping. Dan di sini versi yang kedua, di sini flywire-nya dikasih reinforcement lagi, digabungin lagi. Jadi kayak ada strap-nya gitu atau sejenis band gini. Yang ini pastinya akan memberikan struktur yang lebih kuat di sepatu Nike Sabrina 2. Untuk bagian kusennya sendiri, sepatu ini juga udah menggunakan kombinasi antara zoom unit di area depan dan juga Kuslon foam, yang notabene ini merupakan foam yang udah sering kita jumpai di beberapa sepatu Nike ataupun Jordan Brand saat ini guys. Kalau dibandingkan dengan versi Sabrina sebelumnya, itu kan menggunakan kombinasi zoom juga sama React foam. Bisa dibilang sebenarnya kalau buat gue sendiri perbedaannya nggak yang signifikan banget lah ya. Cuma nggak bisa dipungkiri, Kuslon ini juga jadi salah satu foam yang emang lagi digemari banget sama Nike. Mungkin secara dari sisi build-nya juga salah satu foam yang terus diimprove, makanya sekarang versinya itu udah 3.0. Dan tetap di sepatu ini kalian akan mendapatkan sepatu yang mengutamakan dari sisi stabilitas,
court feel, dan buat gue sendiri sih kayaknya feel dari zoomnya itu jadi feel yang paling terakhir gue temukan di sepatu ini. Malah lebih berasa ada kayak sensasi soft dari kuslon yang ada di sepatu ini guys. Sama satu lagi, kalau dari sisi tractionnya, kemarin gue sempat nyobain sepatu ini di lapangan basket yang bahan dasarnya itu kayak dari vinyl gitu, dan gue bisa ngedapetin grip yang solid waktu gue pakai sepatu ini. Tapi kalau dibandingkan sama sepatu Nike Sabrina 1, kayaknya dari sisi durabilitas atau dari sisi ketebalan traction patternnya, rasa-rasanya gue lebih prefer sepatu Nike Sabrina 1 kalau digunakan di lapangan basket outdoor. Meskipun sepatu ini udah menggunakan XDR rubber juga, tapi kalau kalian lihat bagian bawahnya, di sini ada beberapa implementasi rubber yang terbilang nggak setebal versi sebelumnya. Di bagian highwear-nya sih menurut gue cukup oke ya, kayak di bagian sini, di bagian sini. Cuma terutama di area belakang sini, ya kalian nggak akan ngedapetin implementasi yang cukup tebal juga. Dan mungkin juga bisa dibilang ini tuh salah satu alasan kenapa sepatunya bisa lebih ringan gitu dibandingkan sama Sabrina 1 guys. Ya pastilah akan ada selalu yang dikorbankan, dan balik lagi tergantung dengan preferensi apa yang kalian cari di sebuah sepatu basket kalian guys. Jadi ya gitu guys, pengalaman gue waktu nyobain sepatu Nike Sabrina 2 ini. Bisa dibilang ini tuh bukan video performance review, tapi kayak sejenis pengalaman singkat gue aja waktu pakai sepatu ini. Dan gue ngerasa sepatu ini masih inline dengan versi sebelumnya, dimana secara teknologinya mungkin bukan teknologi yang paling top notch, material juga sama, bukan yang kayak gimana-gimana banget, minim gimmick, tapi sepatu ini tetap gitu, jadi sepatu basket yang secara eksekusinya itu proper dan purposeful aja waktu kalian gunakan di lapangan. Gue rasa buat kalian para pemain basket yang suka sama sepatu basket dengan build yang minimalis, ringan, simple, nggak aneh-aneh, ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang bisa kalian lirik juga. Harganya di Rp2.099.000, which is itu menurut gue juga cukup bersaing. Terlepas dari itu ya balik lagi, secara fungsinya dan lain sebagainya sih, balik lagi kalian masing-masing, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys. Peace.